Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan buat dulur-dulur dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YD22. Dalam kesempatan ini, channel YD22 akan berbagi tentang sebuah wawasan atau pengetahuan yang mana di luar sana banyak sekali dulur-dulur itu yang bertanya tentang mori asli itu benarkah itu sebagai bungkus untuk kita mati nanti. Nah, jadi di sini agak santai ya, karena ini pembahasan ini sangat menarik sekali. Di sini saya mengambil topik tentang benarkah mori asli itu ketika kita meninggal atau mati nanti itu sebagai untuk bungkus yang pertama. Nah, ini masih banyak sekali yang kurang bisa dipahami ya di luar sana ya. Buat dulur-dulur, ada yang mungkin iya, ada yang mungkin bingung, atau mungkin ragu dan segala macam. Di sini intinya saya bukan menggurui, hanya untuk menambah sebuah pengetahuan ya. Karena banyak sekali dulur-dulur itu yang bertanya, istilah Jawane iku apa bener mas, mori esa iku engko nek mati digebungkus pertama. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Apa benar mori asli itu nanti kalau kita sudah meninggal itu sebagai untuk bungkus pertama? Nah, di sini saya memberikan sebuah wawasan ya. Ini bisa dikatakan ada benarnya, ada enggaknya ya ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Perlu dulur-dulur ketahui, yang ikut Esa Trate itu bukan orang Islam semua. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Katolik. Nah, kalau sepengetahuan saya atau sepengetahuan pribadi saya, menurut pengalaman saya, di bahasan ini, dalam pembahasan ini, itu masalah benarkah mori asli itu untuk bungkus mati. Ini perlu kita ketahui. Kalau pada dasarnya orang Esa atau orang Esa Trate itu orang Islam semua, mungkin bisa dibenarkan. Kalau yang ikut orang Esa itu orang Islam semua, agama lain tidak boleh ikut Esa Trate, kemungkinan seperti itu bisa dibenarkan. Tapi karena di sini kita sudah paham bahwa yang ikut Esa Trate itu bukan hanya orang Islam saja. Ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Nah, di sini kita harus bisa, terus apakah itu untuk bungkus mati? Kita lihat dalam dunia kenyataannya saja. Kalau secara Islam, kemungkinan bisa iya. Tapi kalau menurut pribadi saya, kurang pas. Kenapa? Mori itu sebuah sabuk pengikat. Ya, sebuah sabuk pengikat yang di dalamnya itu istilahnya itu adalah pelengkap untuk yang namanya pencak silat itu ada sabuknya ya. Pasti punya sabuk, setiap pencak silat itu, setiap perguruan pasti punya sabuk.
kita cermati lebih dalam, setiap perguruan itu kalau mati, kalau meninggal, ya itu tidak dibawa mati, tidak untuk bungkus mati maksudnya, sabuknya itu. Nah, yang perlu kita pahami, sabuk kita itu putih, mori. Kebetulan menurut Islam, mori PSHT itu kalau ada orang yang meninggal itu dibungkus dengan mori. Itu menurut syariat Islam. Lah kalau Kristen itu bagaimana? Tidak. Kalau Hindu beda lagi. Nah, jadi di sini bisa dikatakan berarti di sini tidak bisa dipastikan harus untuk membungkus mori, tidak. Kalau menurut saya, kalau kita sudah meninggal nanti, mori itu ikutkanlah di sanding dengan kita. Kalau kita dimakamkan, ya ikut dimakamkan. Kalau orang Kristen mungkin lain lagi caranya. Yang penting diikutkan. Itu menurut pengalaman saya seperti itu. Karena kalau untuk bungkus itu saya rasa kurang pas. Kenapa saya bilang kurang pas? Karena semua warga Esa Trate itu bukan Islam semua. Alirannya berbeda, agamanya berbeda. Itu tidak bisa disamakan. Dan kita itu harus menyesuaikan menurut kepercayaan agama masing-masing. Jadi ini yang perlu dipahami. Kalau menurut saya itu cukup diikutkan. Jadi tidak harus dibungkus ke diri kita. Kalau masalah bungkus mori, ya mori yang baru. Mori kita itu ya memang harus diikutkan. Kenapa harus diikutkan? Kalau tidak diikutkan, nanti kalau seandainya masih ada di dunia ini, itu siapa yang pakai? Kan nggak bisa dipakai orang lain. Yang bisa pakai diri kita sendiri. Orang tua kita nggak mungkin bisa pakai, anak kita nggak mungkin bisa pakai. Jadi khusus orang Esa Trate, ya orang Esa Trate itu sendirilah yang bisa memakainya. Jadi kesimpulannya, menurut saya itu kurang pas. Jadi ini di sini saya bukan menggurui ya, ini hanya sekedar untuk wawasan atau pengetahuan. Karena apa? Kalau seandainya untuk bungkus, lah kalau mungkin warga itu baru, morinya belum diapa-apain, belum pernah dipakai segala macam, ya morinya masih bersih putih. Sementara kalau mori Esa Trate, yang namanya mori, ya paling pasnya ya dipakai untuk latihan. Nah itu otomatis warnanya pudar. Kalau sudah dipakai bertahun-tahun, itu tetap warnanya berubah. Nah jadi di sini bisa diambil kesimpulan, intinya itu kalau untuk membungkus kita itu kurang pas. Tapi kalau diikutkan ketika kita meninggal nanti, itu mungkin bisa jadi itu yang pasnya seperti itu. Itu menurut pengalaman dan pengetahuan saya. Nah, jadi ini di sini saya tidak mendetailkan ya, sedetail mungkin ya, tidak ya. Saya tidak menggamblangkan sedetail mungkin karena ini adalah forum YouTube ya. Walaupun ini tadi sudah detail, menurut saya ini belum. Ya, jadi buat dulur-dulur yang mungkin merasa bertanya atau bimbang ataupun ragu dengan selama ini yang kita pikirkan harus bagaimana nantinya, ya. Mudah-mudahan penjelasan dari channel YD22 ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit video ini, pemahaman ini bisa berguna. Intinya di sini saya bukan menggurui, namun hanya untuk menambah pengalaman dan wawasan. Kalau di luar sana ada dulur-dulur yang dipakai untuk ninggal itu dibungkus pertama, ya monggo-monggo saja, saya tidak melarangnya. Yang penting di sini saya hanya menambah sebuah pengetahuan dan wawasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.